Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Istimewa Bidara Tadi, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu guru teknik dan juga karyawan yang saya sama-sama hormati. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan juga hidayah kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk kita sama-sama berdiskusi maupun memberikan suatu ilmu terkait dengan materi nanti yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan lembaga pendidikan internasional. Baik Bapak Ibu, sebelumnya di sini saya cantumkan ada lembaga pendidikan internasional, yaitu MDGS dan SDGS. Apa Bapak Ibu sudah mungkin pernah dengar ataupun sudah tahu lebih terkait dengan lembaga pendidikan internasional ini? Belum? Oke, baik. Yang pertama MDGS ya, itu Millennium Development Goals, dan juga SDGs adalah Sustainable Development Goals. Ini adalah lembaga yang didirikan oleh suatu PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana memiliki tujuan untuk pengembangan dunia, yang dimana tujuan ini menjelaskan bahwa pembangunan dunia itu tidak bisa dilakukan oleh suatu negara saja. Permasalahan seperti dari kemiskinan, kemudian dan juga pendidikan rendah, kesehatan mungkin, kemudian kerusakan lingkungan itu hampir terjadi di seluruh dunia ya Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu dunia itu membutuhkan suatu yang namanya kerjasama, dan disinilah MDGs dan juga SDGs itu berperan sebagai tujuan bersama yang disepakati oleh negara-negara di dunia melalui PBB ini. Terkait dengan MDGs atau Millennium Development Goals ini adalah suatu kerangka kerja global yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai panduan pembangunan dunia. MDGs ini merupakan tujuan pembangunan milenium yang berlaku hingga tahun 2015. Kemudian sedangkan SDGs ini adalah merupakan kelanjutan yang berlaku hingga nantinya adalah tahun 2030-an. Kedua program ini bertujuan untuk menangani masalah besar dunia yang tadi saya sampaikan, yaitu seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketimpangan gender, lingkungan dan juga lingkungan, agar pembangunan ini dapat dirasakan oleh semua manusia ya, bukan hanya sebagian kecil saja. Untuk melihat lebih jelas terkait dengan pembangunan global, kita perlu memahami tujuan-tujuan utama dari yang ditetapkan oleh MDGs. Ini ada 8 tujuan yang ditetapkan. Salah satunya adalah dalam mencapai pendidikan dasar universal. Tujuan ini itu saling berkaitan karena pendidikan yang baik itu akan mendukung kesehatan, mengurangi kemiskinan, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan dari tujuan MDGs itu adalah yaitu memiliki cakupan yang lebih luas dan juga lebih mendalam dibanding dengan SDGs. Kalau tadi MDGs itu ada 8 tujuannya, kalau SDGs adalah lebih luas lagi, lebih kompleks lagi. Nah, dalam konteks pendidikan ini SDGs tidak hanya menekankan akses, tetapi juga kualitas, inklusivitas, dan juga keberlanjutan pendidikan. Pendidikan dalam SDGs ini dipandang sebagai fondasi utama ya untuk mencapai tujuan pembangunan lainnya, seperti pengentasan kemiskinan
lembaga pendidikan internasional itu memiliki peran yang sangat penting ya. Di antaranya adalah meliputi penyediaan akses pendidikan, pengurangan kesenjangan gender, peningkatan kualitas pendidikan, serta penanaman kesadaran lingkungan. Melalui pendidikan, lembaga internasional ini membantu membangun sumber daya manusia yang nantinya mampu berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Peran ini kemudian bisa memberikan suatu dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Kontribusi dari lembaga MDGs dan juga NDGs itu terlihat dari kemampuannya membentuk masyarakat yang berpengetahuan dan juga berdaya. Pendidikan ini bisa membantu masyarakat terbebas dari kebodohan, mampu berpartisipasi dalam demokrasi dan juga memiliki peluang keluar dari kemiskinan. Inilah alasan mengapa pendidikan disebut sebagai agen perubahan dalam mencapai MDGs dan juga SDGs. Namun kontribusi tersebut itu tidak selalu sama ya, Bapak bisa lihat sendiri karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kontribusi dalam pendidikan, lembaga pendidikan dalam mendukung MDGs dan juga SDGs itu berbeda-beda tergantung dari kondisi negara, konteks sosial, konteks lokal, pendidikan yang dimiliki oleh suatu negara-negara tersebut. Meski demikian, pendidikan tetap memiliki potensi besar sebagai alat utama untuk pembangunan. Nah, untuk mendukung peran tersebut, berbagai lembaga internasional itu juga ikut berperan ya, terlibat secara aktif. Diantaranya adalah UNESCO, itu lembaga internasional yang terlibat. Kemudian ada UNICEF, World Bank, ADB, dan juga Uni Eropa yang memiliki peran masing-masing dalam mendukung pencapaian SDGs dan juga MDGs ini. Mereka itu membantu dari segi kebijakan, pendanaan, dan juga peningkatan kualitas pendidikan serta pendidikan berkelanjutan. Meskipun banyak dukungan dari beberapa organisasi ini, pelaksanaan dari MDGs dan juga SDGs itu tetap menghadapi berbagai tantangan ya. Salah satunya adalah kendala finansial dan juga sumber daya. Kemudian kendala finansial itu di mana belum semuanya itu merata ya, infrastrukturnya yang juga belum merata juga, serta belum sepenuhnya tercapainya pendidikan yang inklusif. Tantangan tersebut juga berdampak pada pengembangan kurikulum dan sistem penilaian. Kurikulum dan penilaian MDGs dan juga NDGs itu seringkali belum sepenuhnya selaras dengan tujuan dari MDGs dan juga SDGs ini. Selain itu, keterbatasan guru dan juga sumber daya serta perubahan budaya sekolah menjadi hambatan dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk memperkuat pencapaian dari MDGs dan juga SDGs. Strategi yang bisa dilakukan itu meliputi peningkatan pendanaan pendidikan, penguatan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, serta kerjasama antar lembaga pendidikan. Strategi ini bertujuan memastikan pendidikan agar dapat mendukung pembangunan berkelanjutan secara nyata. Selain dari strategi ini, kualitas guru juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Agar berhasil itu guru itu perlu yang namanya mendapatkan suatu pelatihan ya, sumber belajar yang memadai, kolaborasi, serta evaluasi berkelanjutan. Agar nilai MDGs ini dan SDGs itu benar-benar tertanam, nilai tersebut perlu dimasukkan ke dalam kurikulum.
di mana integrasi dari FDGs dan juga SDGs dalam kurikulum itu dilakukan melalui penekanan kompetensi, pembelajaran kontekstual, pendekatan lintas mata pelajaran, serta bisa dengan penilaian yang menilai sikap dan juga keterampilan siswa. Selain dari kurikulum, keterlibatan siswa dan juga komunitas sekolah itu juga sangat penting. Partisipasi siswa dan juga komunitas sekolah itu didorong untuk terlibat aktif melalui kegiatan organisasi, proyek kolaboratif, dan juga kegiatan ramah lingkungan yang dalam hal ini bisa membuat nilai MDGs dan juga SDGs tidak hanya bisa dipelajari, juga bisa diterapkan maupun dipraktekkan. Harapannya semua upaya tersebut itu bisa mengarah pada kesimpulan akhir dari peran pendidikan ini. Kemudian kesimpulan untuk MDGs dan juga SDGs itu lembaga pendidikan memiliki potensi yang sangat besar ya sebagai penggerak utama pencapaian dari MDGs dan juga SDGs. Pendidikan yang bermakna dan juga berkelanjutan itu mampu membentuk generasi yang peduli, berdaya, dan juga bertanggung jawab. Sebagai penutup dari presentasi ini, MDGs dan juga SDGs itu menegaskan bahwa pembangunan dunia hanya dapat tercapai bisa melalui kerjasama global dan juga pendidikan yang menjadi kunci utamanya. Ini adalah video terkait dengan teman kece, permasalahan apa saja sih yang paling penting di dunia saat ini? Coba kamu pikir-pikir dulu. Nah, kalau ada yang jawab salah satu dari 17 poin ini, jempol deh buat kamu. Ya, ternyata sudah ada ya kesepakatan internasional tentang apa saja masalah paling penting di dunia. Ke-17 poin ini dinamakan SDG, singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG disepakati oleh 193 negara termasuk Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 25 September 2015. Singkatnya, SDG adalah pekerjaan rumah atau PR yang harus diselesaikan pada tahun 2030 agar manusia dan planet bumi ini hidup sejahtera. Artinya, ketika membangun ekonomi, kita harus memperhatikan juga dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola. Prinsipnya, setiap orang dan lingkungan sekitarnya tidak boleh ada yang tertinggal dalam pembangunan. Pemerintah Indonesia pun menganggap hal ini penting. Buktinya, SDG dijadikan salah satu sumber referensi pengembangan soal KM. Tentu tujuannya supaya para siswa di Indonesia siap jadi warga negara yang peduli dan berperan aktif ya. So, biar gak ketinggalan, yuk kita simak penjelasannya. Tujuan 1, tanpa kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksud yaitu yang ekstrem, di mana masih saja ada warga yang belum mendapat fasilitas mendasar seperti akses air bersih, sanitasi, transportasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Tujuan 2, tanpa kelaparan. Masalah kelaparan tidak hanya menyangkut penyediaan pangan, namun juga ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta pertanian berkelanjutan. Permasalahan yang masih sering ditemui yaitu malnutrisi, stunting, defisiensi zat gizi mikro, dan obesitas. Tujuan 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan ini menyangkut angka kematian ibu dan bayi, resiko penyakit menular dan tidak, jumlah perokok, penyalahgunaan narkotika, dan kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat kesehatan seperti pandemi. Tujuan 4, pendidikan berkualitas. Di Indonesia, permasalahan yang ada misalnya angka buta huruf yang masih tinggi di beberapa provinsi, seperti Papua dan Nusa Tenggara Barat, pendidikan untuk masyarakat difabel, masyarakat adat dan tradisional, capaian angka yang masih rendah, dan peningkatan sertifikasi guru. Tujuan 5, kesetaraan gender. Pada poin ini, masalah yang dihadapi adalah tingginya pernikahan anak, kekerasan fisik dan seksual, program keluarga berencana atau KB, serta jumlah perempuan dalam kursi pemerintahan. Tujuan 6, air bersih dan sanitasi layak. Yang menjadi perhatian di sini adalah masalah kuantitas dan kualitas air 3T. Terlalu banyak, terlalu sedikit, terlalu kotor. Akses air bersih
bersih dan sanitasi layak, serta pemberdayaan sumber air yang tidak merusak danau, lahan kritis, dan daerah aliran sungai. Tujuan 7, energi bersih dan terjangkau. Di sini, solusi ingin ditemukan untuk daerah yang belum dijangkau listrik, serta pemanfaatan energi terbarukan seperti air, surya, panas bumi, dan bioenergi. Tujuan 8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Akibat pandemi, kemiskinan dan pengangguran meningkat, jumlah pekerjaan di bawah umur meningkat, serta menurunnya pendapatan UMKM dan akibatnya menurunnya pendapatan nasional. Tujuan 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang ingin dikembangkan di sini misalnya pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, penyebaran internet, pembangunan industri hijau, ekonomi kreatif dan digital, dan industri halal, serta peningkatan riset ilmiah. Tujuan 10, berkurangnya kesenjangan. Kesenjangan yang dimaksud ditemukan pada ekonomi daerah tertinggal, diskriminasi dan pelanggaran HAM, perlindungan warga Indonesia di luar negeri, sistem pajak, dan kepemilikan lahan. Tujuan 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Di sini yang ingin diperbaiki yaitu ketersediaan rumah layak huni, jumlah sampah perkotaan, kawasan kumuh, transportasi, pembangunan pusat kota baru di luar Jawa, kota tangguh terhadap bencana, dan kota hijau. Tujuan 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan tindakan yang bertanggung jawab adalah pengelolaan sampah. 3R, reduce, reuse, recycle, dan limbah, pengurangan sampah plastik, pengembangan industri hijau, dan kebijakan subsidi energi fosil. Tujuan 13, penanganan perubahan iklim. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah di sini adalah mendorong ekonomi hijau, sistem pengelolaan limbah, pengembalian fungsi hutan bakau, penggunaan energi terbarukan, serta pencegahan bencana banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Tujuan 14, ekosistem lautan. Masalah pada lautan Indonesia misalnya wilayah pengelolaan perikanan, kawasan konservasi perairan, pemberantasan pencurian ikan, rehabilitasi habitat dan ekosistem pesisir. Tujuan 12, ekosistem daratan. Adapun masalah pada daratan termasuk hutan yang terus berkurang, hewan dan tumbuhan yang terancam punah, penerbangan dan penambangan liar. Tujuan 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Yang ingin ditingkatkan yaitu akses bantuan hukum, keamanan, kekerasan terhadap anak, pemberantasan korupsi, pelaksanaan demokrasi, dan kebijakan non-diskriminatif. Tujuan 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemitraan yang ingin ditingkatkan yaitu kerjasama internasional serta antara pemerintah dengan swasta. Bentuknya misalnya dengan peningkatan pengguna internet, pertukaran informasi dan komunikasi, serta peningkatan ekspor. Wah, ternyata banyak ya permasalahan yang menjadi PR kita semua. Supaya lebih mengerti, bisa kamu perhatikan soal-soal AKM di Asesmen Nasional atau sejarcita.id. Semoga kamu juga bisa menjadi warga dunia yang peduli dan turut serta menyelesaikan masalah-masalah ini ya. Tujuan nomor berapa nih yang menurut kamu paling penting? Share di kolom komentar ya. Kejar kita, kejar ilmu, raih cita. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian presentasi dari lembaga dari MDGS dan juga apakah ada Kesempatannya, pertanyaan saya, mengapa pendidikan menjadi fokus penting dalam SDGs ini? Terima kasih. Baik Ibu, saya catat untuk pertanyaannya, saya ulangi. Mengapa pendidikan itu menjadi fokus penting dalam SDGs gitu ya? Ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan Bu. Ya, Kami ya. saya hanya ingin bertanya mengapa PBB menetapkan MDGs dan SDGs sebagai agenda global? Saya akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan ibu-ibu semuanya. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari Bu Nino yang menanyakan bahwa mengapa pendidikan kok menjadi fokus penting ya Ibu ya dalam
kegiatan dalam MDGs ini? Jawabannya adalah karena pendidikan ya itu merupakan fondasi utama ya, untuk mencapai tujuan pembangunan lainnya, seperti dari pengentasan kemiskinan dan juga peningkatan kesehatan, kesetaraan gender dan juga dengan pendidikan ketika mereka itu pendidikannya melakukan ataupun melaksanakan pendidikan pasti kegiatan-kegiatan tersebut ataupun kemiskinan, masalah-masalah hidup itu bisa teratasi. Ya, ada lagi mungkin yang mau menanggapi? Sebut. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua itu dari Bu Halin ya Bu, yaitu menanyakan mengapa PBB itu menerapkan MDGs dan juga SDGs sebagai agenda global. Itu karena permasalahan dunia tadi seperti dari kemiskinan, pendidikan rendah, kemudian kesehatan buruk dan juga kerusakan lingkungan itu tidak bisa diselesaikan oleh ataupun hanya satu negara saja ya. Ini diperlukan suatu kerjasama global agar pembangunan itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Bila cukup, ini tadi terkait dengan permasalahan dunia ya, seperti kemiskinan dan sebagainya. SDGs itu memiliki suatu tujuan ya Bapak Ibu, harapannya permasalahan tersebut bisa teratasi. Hai teman kece. Terkait dengan hal tersebut, menurut Bapak Ibu nih, permasalahan yang ada di dunia ini, menurut Bapak Ibu bagaimana cara mungkin Bapak Ibu bisa mengatasi masalah-masalah ini? Bapak Ibu bisa milih salah satu aja dari 17 permasalahan yang ada di dunia ini, yaitu yang pertama ada tanpa kemiskinan, kemudian yang kedua kelaparan, kemudian yang ketiga kehidupan sehat dan juga sejahtera, 4 adalah pendidikan berkualitas, 5 adalah kesetaraan gender. Dari masalah-masalah ini Bapak Ibu silakan bisa memilih satu aja, tapi nggak boleh sama ya. Kira-kira cara menanggulanginya itu bagaimana? Boleh ditulis di secari kertas ya. Silakan pilih salah satu aja. Misalkan dari poin 2 nih, tanpa kelaparan, bagaimana nih cara mengatasinya untuk dunia pendidikan dalam mengatasi tanpa kelaparan? Harus apa nih sekolah? Kemudian kalau tanpa kemiskinan itu bagaimana? Di kehidupan sehat dan juga sejahtera itu bagaimana? Kita nggak akan baik, sudah selesai Bapak Ibu. Baik, terkait dengan permasalahan ini, mungkin ada yang mau mengatakan Banyak dia sertif dia lagi. Ya, silakan. Terima kasih. Saya SDGs yang pertama tanpa kemiskinan. Upayanya dengan memberikan pemahaman atau edukasi pentingnya kerja keras dalam mencapai tujuan dan menyalurkan bantuan atau beasiswa bagi anak-anak yang membutuhkan. Oke, berarti itu tanpa kemiskinan yang ini. Kita beri aplaus untuk Bu Dino. Sekali ya memberikan suatu bantuan beasiswa. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ya. ya peran guru dalam mencapai SDGs. Saya Mengambil poin kelaparan. 2 ya, yang kelaparan ya, masalah kelaparan. Oke, silakan. Guru mengundang ahli petugas kesehatan untuk memberikan workshop tentang gizi seimbang, di mana siswa kemudian
kemudian membuat poster atau video yang disebarkan ke komunitas. Terkait dengan lapangan itu mau memberikan suatu manfaat dari Kici Seven dan juga nantinya anak-anak yang terkait membuat poster itu. Terima kasih, tepuk tangan juga untuk ada lagi. Ya, silakan. Peran guru dalam MBJS, saya mengambil poin yang ketiga Bu, kehidupan sehat dan sejahtera. Oke, baik. Poinnya adalah kita dalam mengajarkan anak-anak kita mencuci tangan dan dengan sabun, terus membawa minum dari rumah sehingga mereka mengurangi minum es. Yang ketiga, membawa bekal makanan sehat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi buat Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi yang tadi ini aplikasi ini semoga bisa diterapkan nantinya ya untuk menangani ataupun maju dari MDGs dan juga MDGs. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Untuk kegiatan hari ini juga sudah alhamdulillah akan kita lain. Semoga bermanfaat untuk kita semua.